Terima kasih Bang Karni. Jadi sebenarnya izin kalau boleh saya tambahkan, memang kalau hobi di pengadilan itu memang iya Bang Karni, sudah sejak dulu. Cuman hobi di pengadilan itu memang selalu berpindah-pindah. Kadang-kadang duduk di kursi itu selaku ahli ITE juga gitu. Kadang kemarin juga masih diperiksa di sidang pengadilan KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, selaku ahli juga. Tapi juga di tengah-tengahnya diperiksa selaku tersangka gitu. Ya namanya kan tergantung pemeriksaannya, tergantung kasusnya Bang Karni. Biasa saja dan nggak apa-apa kadang-kadang jadi ahli, jadi tersangka. Wong ada yang jadi terpidana sudah 6 tahun saja masih bisa bebas jalan-jalan kemana-mana dan dadah-dadah gini Bang Karni. Sylvester Matutina. Ya itu kan udah terpidana 6 tahun. Kasusnya juga sama. Pencemaran nama baik. Tapi kan dia juga nggak ditangkap. Dia bebas jalan-jalan menghina peradilan Indonesia dan menghina masyarakat. Nggak ketemu atau nggak ditemukan atau memang nggak dicari Bang Karni. Tapi memang ada bedanya Bang Karni. Kalau di kasusnya Sylvester, saya harus ngomong itu. Itu adalah kasusnya sama. Cuman bedanya korbannya atau yang melaporkan Sylvester itu negarawan. Namanya Pak Yusuf Kalla, JK. Dan kita pernah memperbincangkan di sini juga waktu itu ada Prof. Hamid Awaludin juga. Pak JK pun sebenarnya berhak kalau mau menggunakan pasal-pasal yang lebih. Tapi kan kenegarawanan beliau Bang Karni itu kan hanya menggunakan pasal 310, 311. Nah ini bedanya dengan Jokowi Bang Karni. Kalau Jokowi ya harusnya hanya bisa pakai 310, 311. Tetapi tiba-tiba entah bisikan setan apa yang kemudian masuk ke telinganya. Ya, kemudian digunakan pasal-pasal ITE yang saya tadi mengatakan Bang Karni. Saya termasuk dalam tim perancang undang-undang ITE. Tahu persis pasal 32 dan 35 itu harusnya digunakan untuk kalau ada seseorang mengirim dokumen berkas, kemudian dokumen elektronik, kemudian orang itu terbukti dulu dia membuat dapat diaksesnya dokumen itu. Syarat yang kedua, dia terbukti menyebar luaskan dokumen itu. Dan dia terbukti mengedit atau mengubah dokumen itu. Kalau dokumen yang tadinya asli kemudian dipalsukan, misalnya saya transfer ke Bang Karni 1 juta Bang, tapi saya ubah nolnya dengan rekayasa komputer digital jadi 10 juta dan kalau dilihat pantas. Dan kemudian ketika saya tagih, Bang Karni saya kemarin transfer 10 juta loh, enggak bisa. Roy kan kamu hanya transfer saya 1 juta. Nah itu saya bisa kena Bang Karni. Karena saya mengubah dokumen elektronik. Nah dalam kasus ijazah palsunya Jokowi ini yang lucu. Lucu banget Bang Karni. Kalau menurut saya. Sri Mulat saja kalah lucu ini Bang Karni. Karena apa? Saya kemarin ketika diumumkan disebut telah melakukan editing. Artinya saya dianggap mengubah dokumen elektronik dan kemudian merekayasa bahkan menyebarkan gambar yang sudah direkayasa itu. Ini yang paling lucu. Karena sebenarnya Bang Karni izin nanti mungkin saya mohon bisa dibantu teman-teman produser. Gambar yang saya olah pertama kali itu justru pertama kali itu adalah diposting oleh orang namanya Dian Sandi Utama. Itu pada tanggal 1 April 2025. Mungkin bisa ditayangkan gambarnya yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Jadi itu dia posting tanggal 1 April 2025 di akun X dia, di akun Twitter dia. Dan dia berkata pada saat itu, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang ini gambarnya seperti ini kalau belum tayang ya. Gitu. Nah buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS ya. Biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia menuliskan begitu. Dia memastikan ini asli. 1 Bang Karni. Nah ini adalah yang saya dapat kalau ini dari hasil dari KPU. Bukan yang ini, yang lain dulu. Ya, ini akhirnya apa? Saya dapat yang resmi ini dari KPU kalau yang ada pada monitor ini. Mohon bisa tampilkan yang ini. Jadi artinya gambar yang ada di sini, gambar yang ada di Dian Sandi ini adalah dia yang kemudian waktu itu di zoom aja boleh kalau belum bisa najak. Ya saya pegang. Jadi artinya
Dialah yang sebenarnya pantas dikenakan pasal 32 atau 35 Bang Karni. Kenapa? Karena satu, ya, dia tidak minta izin ke Jokowi sebelumnya. Bahwa akhirnya dia minta izin, ya akhirnya dia terkopoh-kopoh ke Solo. Yang kedua, dia memotret ini tanpa menggunakan proporsi yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga jadinya adalah gambar ini tidak perspektif murni. Miring kan Bang Karni? Nah ini bisa dianggap, kalau ini dianggap adalah meskipun dia mungkin tidak melakukan editing, tapi hasil gambar dia itu kemudian terjadi cacat perspektif. Nah bahkan yang ditampilkan oleh kepolisian, ini yang ada di monitor yang ditampilkan oleh kepolisian, ini yang tampilkan pada saat Bareskrim menggelar-gelar perkara pada tanggal 22 Mei itu pun lebih jelek gambarnya yang tadi ada di monitor. Itu pun hanya fotokopi, fotokopi aja terlipat. Nah yang menarik Bang Karni, selain Dr. Rismond Hasiolan Sianipar yang kemudian menganalisis ijazah ini. Kalau beliau menganalisis soal fontnya, saya kemudian menganalisis bahwa gambar ini sudah tidak murni. Kenapa? Gambar yang diupload oleh Dian Sandi itu saya masukkan yang pertama adalah uji namanya ELA. Error Level Analysis. Error Level Analysis ini memang disebut-sebut orang-orang yang tidak tahu teknologi atau yang ngakunya pakar tapi dia ilmunya kurang. Dia mengatakan ini hanya untuk digital. Bang Karni, kemajuan teknologi sekarang itu sudah sangat canggih. Hampir semua tidak membedakan lagi analog dan digital, diperiksanya pakai digital. Coba teman-teman semua pemirsa ALC. Kita sekarang kalau periksa sidik jari, dulu kalau periksa sidik jari pakai cap. Kemudian setelah dicap ada ahli sidik jari ya. Kemudian dia meriksa, lihat gurat-guratannya, lihat garis-garisnya, dia ukur. Kemudian dia tuliskan rumusnya. Itu namanya ilmu daktiloskopi, ilmu sidik jari. Sekarang kalau mau periksa sidik jari gampang. Tinggal letakkan pada mesin fingerprint scanner. Kemudian masuk ke digital, dianalisis, masuk. Misalnya juga kita wajah. Apa iya kalau kita sekarang mau naik kereta api, kemudian harus periksa secara analog. Wajah orang, kemudian ada orang meriksa, megang-megang mata kita, megang hidung kita, kemudian diperiksa secara analog, kemudian oh iya cocok. Enggak, wajah kita yang analog ini diperiksa oleh face recognizer. Tek, tit, penumpangnya Anda kereta berapa, masuk. Satu lagi Bang Karni misalnya, ibu-ibu yang hamil, mohon maaf nih ibu-ibu ya. Kalau dulu untuk mengecek kehamilan pakai stetoskop dokter itu Bang Karni, itu analog. Didengarkan suaranya. Oh iya ini bayinya sehat Bu. Sekarang enggak lagi. Ada alat namanya USG, ultrasonografi. Dan bahkan USG itu bisa melihat bayinya secara 3 dimensi. Itulah kemajuan teknologi termasuk dengan ELA. Jadi error level analysis yang dipakai ini, saya juga pakai, Dr. Rismond juga pakai. Itu membuktikan bahwa gambar ijazah tadi yang ditayangkan oleh Dian Sandi, itu adalah gambar yang sudah direkayasa. Ini sebelah kanan ini bukan gambarnya jelek. Nah itu ada di layar. Ini menunjukkan hasil ELA atau error level analysis, ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Yang paling menarik Bang Karni, ini sekaligus bantahan saya yang sangat keras dan insya Allah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemudian banyak orang yang mempertanyakan, ijazah ini Bang Karni, ini kemudian yang warnanya biru ya. Nah ini ada tuduhan atau ada dugaan pas fotonya itu ternyata, nah seperti di monitor ini, pas fotonya itu terletak di atas cap. Jadi ini palsu karena cap dulu sudah ada dan ada materainya. Kemudian ditempel pas foto, direkayasa untuk bisa di atas cap. Ini benar-benar bukti yang tidak terbantahkan. Ini namanya hasil luminance gradients. Ini program canggih. Sudah saya tulis juga Bang Karni di buku Jokowi's White Paper 700 halaman itu. Yang menunjukkan kalau apa? Kalau ini tidak terbantahkan bahwa pas foto ini ditempel belakangan setelah cap. Ini kalau kita lihat ada seperti di film-film kayak film Argo. Film Argo itu yang main Ben Affleck Bang Karni. Itu menunjukkan seorang agen rahasia FBI menyelamatkan 6 diplomat. Ini kisah nyata. 6 diplomat yang ada di Teheran di Iran ketika Shah Iran Reza Pahlavi jatuh. Mereka kemudian diselamatkan. Nah Ben Affleck, agen FBI tadi untuk bisa masuk ke Iran
harus menggunakan paspor orang lain. Paspor orang lain itu sudah terekam sehingga pas fotonya dia ganti dengan wajah dia. Caranya gitu tadi. Jadi dia iris wajahnya. Nah intinya Bang Karni, saya dan tim kuasa hukum termasuk salah satunya ada di sini, Pak Abdul Ghafur nanti juga akan menyampaikan. Menolak keras Bang Karni, pemaksaan pasal yang saya sebut diselundupkan. Nanti mungkin Prof. Nasrullah akan juga menyampaikan kenapa diselundupkan. Karena ini jelas-jelas 32-35 itu satu. Tidak saya lakukan 0, sekian milimeter sekalipun terhadap gambar dokumen elektronik. Digunakan karena apa Bang Karni? Karena ada tujuan jahat. Kalau kata Cinta kepada Rangga di film Ada Apa Dengan Cinta itu jahat karena pasal itu ada unsur subjektifnya Bang Karni. Di atas 5 tahun penyidik bisa menggunakan kewenangannya untuk menahan. Padahal sebenarnya kewenangan menahan itu kalau satu saya melarikan diri. Padahal enggak Bang Karni. Minggu yang lalu aja saya memang dari Sydney. Bahkan saya di Sydney menemukan fakta lain. Bahwa Wapres kita Gibran Raka Buming Raka itu tidak pernah lulus SMA. Dan dia UTS insertnya 0,0. Jadi artinya dia tidak pernah lulus dari sana. Ketemu orang-orang Indonesia, ketemu dosen UTS, ketemu profesor yang ada di sana. Itu sebenarnya itu akan kita. Dan mungkin ketakutan mereka, orang-orang yang takut terbongkar lagi setelah Jokowi, kemudian sekarang anaknya. Ya, dan dia masih jabat, mempercepat proses ini Bang Karni. Ya enggak apa-apa, namanya juga perjuangan Bang Karni. Jadi perjuangan harus saya lakukan. Terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan perdana ini Bang Karni. Saya juga aneh nih Bang Karni. Karena selama pemeriksaan pada saat terlapor, kemudian pada saat penyelidikan dulu. BAP yang saya tanda tangan itu Bang Karni, itu lucu. Yang ditanyakan ke saya itu adalah tanggal-tanggal yang saya nggak ada di tempat. 26 Maret saya tanyakan itu tempus dan lokusnya salah. Saya waktu itu ada di Kemang, ada sedang buka bersama. 22 Januari saya malah sedang ada di Solo untuk seminar di salah satu kampus. Kok dikatakan saya ada di situ? Kemudian saya dipaksa ditanya Bang Karni. Anda ceritakan nih orang-orang dalam video ini. Bang Karni dan semua pemirsa LC harus tahu juga kan. Pasti tahulah teman-teman semua kan lawyer-lawyer dan ahli hukum. Seorang saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang dia dengar sendiri dan apa yang dia lihat sendiri. Kalau saya disuruh menceritakan orang-orang itu apa, saya namanya melakukan testimonium di auditu. Jadi saya harus menceritakan yang orang lain dengar. Itu gak bermutu. Jadi makanya saya tolak. Kalau yang tidak ada hubungannya. Satu lagi yang paling penting. Saya waktu itu kan dilaporkan Jokowi tanggal 30 April Bang Karni. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ tuh malah pertanyaan bulan Mei, bulan Juni. Gimana bisa orang yang melaporkan 30 April. Kemudian pertanyaannya Mei, Juni. Ini kan gak masuk akal Bang Karni. Makanya saya heran kenapa tiba-tiba BAP saya yang harusnya kalau jaksa peneliti itu Bang Karni waras ya. Dia akan melihat BAP saya itu gak nyambung. Joko Sembong ini gitu loh. Dengan apa perkaranya, wong tidak ada hubungannya dengan perkaranya. Pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan yang malah meloncat ya. Dan bahkan yang menarik satu lagi Bang Karni. Meskipun orangnya tidak diundang. ES atau Egy Sujana juga yang termasuk dalam 8 yang menjadi TSK. Bahkan belum pernah diperiksa Bang Karni. Dibuat BAP-nya saja belum. Kok tiba-tiba dia juga jadi TSK. Jadi ini harusnya memang benar kata Prof. Mahfud. Tambah lagi kata Komjen Susno Duaji. Mantan Pak Kabar Eskrim loh itu Bang Karni. Ya itu menanyakan perkara ini gak bisa diteruskan. Ini harusnya apa ditetapkan dulu ijazahnya palsu atau tidak. Kira-kira itu Bang Karni sebagai pembuka. Terima kasih.